تعالى عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. السابقون الأولون. السابقون الأولون. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih familiar ketika membahas tentang as-sabiqun al-awwalun, yaitu generasi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Generasi pertama yang masuk Islam. Di Indonesia yang paling familiar seperti itu. Padahal makna as-sabiqun al-awwalun ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kita akan bahas insyaallah. Wa mimman lahum maziyatun wa fadlun ala ghairihim, dan di antara para sahabat yang mereka itu punya kespesialan dan keutamaan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain adalah as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, yaitu as-sabiqun al-awwalun, ya, ini istilah dari golongan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu penduduk Mekah yang kemudian berhijrah ke Madinah. Wal ansar, ansar ini penduduk Yathrib pada saat itu, penduduk Madinah asli, nyel. Aus Khazraj. Dan mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Gimana bunyi ayatnya? Dan orang-orang yang termasuk ke golongan as-sabiqun al-awwalun dari orang-orang muhajirin dan ansar, Allah meridai mereka. Allah meridai mereka. Bayangin, ada enggak kalimat sepowerful Allah meridai mereka? Gak ada. Kita ini tujuannya sebenarnya itu apa sih? Di dunia ini kita tujuannya apa? Anda itu sujud tiap hari, ikut ngaji di sini, zikir sana sini, selalu itu yang dikejar kita itu apa? Ridhanya Allah. Ridhanya Allah. Itu yang kita kejar. Yang kita kejar itu ridhanya Allah. Dan orang-orang yang termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, mereka mendapatkan hal yang spesial apa? Di dunia aja mereka mendapatkan predikat ridha dari Allah. Kita insya Allah akan mendapatkan ridha. Tapi di dunia belum jelas. Yang jelas, kalau kita mati dalam keadaan Islam, nanti sebelum kita masuk surga, ya, ketika kita biiznillah memandang Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan memandang Allah nanti. Mari berjumpa bersama di surga memandang Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di depan kita semua, "Qad raditu 'alaikumul yaum." Aku telah meridhai kalian semua hari ini. Itu ridha yang paling utama, puncak ridhaan Allah nanti pada saat di surga. Tapi ada beberapa golongan-golongan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaan sepenuhnya kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka itu surga yang banyak sungai-sungai yang indah dan seterusnya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling agung. Nah, siapa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun? Nah, mari kita bahas. Waqtulifa fil muradi bihim ala arba'ati aqwal, dan diperselisihkan, terjadi perbedaan pendapat perihal siapa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun. Berapa jumlah perbedaannya? Ada 4 pendapat. Apa? Faqilah. Sebagian di antara ulama mengucapkan hum ahlu bai'atir ridwan. Mereka adalah orang-orang yang ikut bai'atur ridwan. Apa itu bai'atur ridwan? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama sahabat-sahabat yang ada di Madinah untuk datang ke Mekah secara damai. Secara damai. Ribuan waktu itu, Rasulullah dan sahabat ribuan datang ke sana. Tiba-tiba, orang-orang musyrikin Makkah ini mencekal Rasulullah. Gak diizinin Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke kota Makkah. Akhirnya, apa yang terjadi?
terjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Dari golongannya Rasulullah mengutus Sayyidina Uthman. Dari kaum musyrikin, mereka juga, ya terjadi negosiasi lah antara kedua belah pihak. Datang berita bahwasannya Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman ini dibunuh. Ini akhirnya terjadi huru-hara, pokoknya terjadi guncangan yang hebat lah waktu itu ketika mendengar berita wafatnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Walaupun ini tidak benar ya beritanya. Akhirnya Rasulullah SAW berunding dengan sahabat-sahabat yang lain. Terus waktu itu peristiwa ini disebut juga sebagai peristiwa Hudaybiyah karena mereka berada di tempat yang bernama tempat Hudaybiyah. Akhirnya di bawah pohon Rasulullah mengajak para sahabat-sahabatnya untuk mengucapkan janji setia kepada Rasulullah SAW untuk membaiat akan membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan mereka semua. Akhirnya mereka melakukan baiat. Baiat ini sekarang ini seakan-akan persetujuan atau sumpah mati bahasanya ya. Ikat kontrak bahwa saya akan menyerahkan seluruh jiwa dan raga saya untukmu. Itu namanya baiat. Kenapa disebut baiatur ridwan? Ada bahasa ridwan karena mereka di situ mendapatkan ridha dari Allah. Kenapa? Tahu dari mana? Allah sendiri berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Dan Allah telah meridai orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Allah, indah banget ya. Bayangin kayak kita cuman, ya Rasulullah, aku akan baiat kepadamu. Habis itu kita kayak langsung turun ayat yang ngomongin kita. Allah telah meridai kalian semua. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu terhadap isi hati mereka. Fa'anzalallahu sakinata 'alaihim, dan Allah kemudian menurunkan di dalam hati mereka itu rasa tenang. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah menjanjikan kepada mereka bahwa pembebasan akan segera datang. Ini indah. Akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu menurut pendapat yang pertama, yaitu orang-orang yang ikut membaiat Rasulullah SAW pada peristiwa tersebut. Waqilah, pendapat lainnya yang berkata, humul ladzina, yaitu mereka-mereka yang sallau ilal qiblatain, yang mereka itu ikut sholat menghadap dua kiblat. Awalnya kan kiblat itu bukan Ka'bah, tapi Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang. Akhirnya Rasulullah berdoa. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memerintahkan Rasulullah dan memerintahkan umat-umat Islam untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Untuk yang awalnya menghadap ke Palestina, diperintahkan untuk menghadap ke haram, ya ke Ka'bah maksudnya. Intinya pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasannya ini dimaksud oleh as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang sempat sholat menghadap dua kiblat. Wa qilahum ahlu Badr. Sebagian pendapat menyatakan bahwasannya maksud mereka adalah orang-orang yang ikut pada peperangan Badr, orang-orang yang ikut peperangan Badr. Wah, ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu ma syi'tum." Terserah kalian mau ngapain, karena Allah telah mengampuni seluruh dosa yang kalian lakukan. Wah, penduduk Badar ini pahalanya luar biasa sekali, teman-teman. Waqilah, dan sebagian pendapat menyatakan humul ladzina aslamu qabla fathi Makkah, yaitu mereka-mereka yang masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Pembebasan Makkah ini terjadi gara-gara waktu itu terjadi pengkhianatan. Kan sempat 2 tahun sebelum peristiwa Fathu Makkah. By the way, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menjanjikan bahwasanya pembebasan Makkah itu akan datang. Akhirnya dimulai dari antara orang-orang Quraisy Makkah, ya, kafir Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang ada di Madinah. Itu akhirnya kan mereka telah membuat perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Ternyata tiba-tiba di tengah jalan kaum Quraisy itu melanggar peraturan. Ngapain mereka? Mereka membantu sekutu mereka untuk menyerang sekutu Rasulullah. Jadi waktu itu mereka itu bersekutu dengan Bani Bakar, ya, dengan Bani Bakar untuk menyerang siapa? Bani Khuza'ah.
untuk menyerang Bani Khuza'ah. Setelah mereka menyerang Bani Khuza'ah, Rasulullah dan para sahabat itu merasa dikhianati. Dan memang iya, peperangan itu tidak boleh untuk dikhianati. Kesepakatan gencatan senjata itu tidak boleh sama sekali untuk dilanggar. Akhirnya terjadi huru-hara dan Rasulullah SAW langsung mengajak sekitar 10.000 penduduk Madinah, ya, untuk ayo kita langsung bebaskan Makkah. Oh, akhirnya Rasulullah dan para sahabat, ya, full senjata dah masuk ke Makkah. Dan indahnya apa? Tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Tidak ada pertumpahan darah. Akhirnya semuanya diam, adem, nyaman. Orang-orang kafir ketakutan. Kemudian sekitar 300-an berhala yang ada di Ka'bah itu dihancurkan. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Dihancurkan, dibabat habis, dihancur leburkan, dan seterusnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW ketika melihat kemenangan berada di tangan umat muslimin, umat Islam, baru Rasulullah SAW memaafkan para penduduk Makkah. La tathriba alaikumul yawm. Rasulullah SAW bilang, ya sudah, kalian dimaafkan, tidak ada hukuman bagi kalian, bla bla bla, dan seterusnya. Dan begitulah peristiwa yang terjadi. Nah, kapan Rasulullah SAW ini begitu lembut terhadap penduduk Makkah, lembut terhadap orang-orang kafir? Ketika Rasulullah menang. Ketika Rasulullah ini nanti kita malah keluar konteks. Dah, kita ngomongin as-sabiqun al-awwalun malah kemana-mana. Jadi, ingat ya, pendapatnya ada 4. Yang pertama yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang ikut membaiat Rasulullah pada peristiwa Ar-Ridwan di bawah pohon legend yang ada di Hudaybiyah. Yang kedua itu orang yang sempat ikut sholat menghadap 2 kiblat. Yang ketiga yaitu orang-orang yang ikut berperang pada peristiwa Badar. Kemudian pendapat ketiga itu orang-orang yang masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.